Halo teman-teman, pada video kali ini saya akan membagikan tips cara-cara untuk memahami dan menggunakan MRT di Singapura. Nah, transportasi di Singapura sendiri ada berbagai macam seperti bus, MRT, taksi, LRT, dan ojek online seperti Grab. Kebanyakan di Singapura, turis maupun penduduk tetap di sana banyak yang menggunakan MRT karena kecepatan dan harga yang terjangkau. Bagi yang pertama kali ke Singapura pasti bertanya-tanya apa sih MRT itu? Kok banyak disebut orang-orang di grup atau di media atau di mana? Nah, MRT sendiri itu adalah Mass Rapid Transit atau gampangnya adalah kereta bawah tanah. Untuk menggunakan MRT sendiri, kalian sudah harus mempunyai kartu seperti Singapore Tourist Pass atau EasyLink, atau kalian bisa beli per perjalanan. Jadi contohnya dari Orchard mau ke Marina Bay Sands itu bisa beli per perjalanan. Kalau misal kalian hanya ingin satu perjalanan saja, misalnya dari Orchard menuju ke Marina Bay Sands, kalian bisa langsung menuju ke MRT terdekat dan membeli tiketnya pada mesin loket. Nah, nanti jadi kalian cari mesinnya, kemudian nanti kalian masukkan uangnya, nanti mesinnya akan mengeprintkan sebuah tiket. Nah, nanti tiket itu dapat kalian gunakan. Nah, misal kalian masih bingung caranya gimana, kalian bisa tanya di MRT itu ada tempat seperti customer service. Kalian bisa bertanya-tanya kepada mereka. Kalau kalian mau, kalian bisa meminta kereta MRT kepada mereka dan rata-rata petugasnya bisa bahasa Indonesia. Kalau kapan hari saya coba bisa. Buat kalian yang baru pertama kali ke Singapura atau sudah pernah ke Singapura namun belum pernah menggunakan MRT di Singapura, bahwa saya ingin luruskan kereta api di Singapura dan Indonesia itu berbeda. Jadi kalau mungkin di Indonesia kita umumnya mendengar atau menggunakan kereta api Indonesia. Nah, kalau kereta api Indonesia rata-rata langsung muncul image bahwa kereta api itu kotor, panas, lama, dan lain-lain. Nah, kereta api di Singapura sendiri atau MRT ini beda sekali dengan kereta api di Indonesia. Contohnya seperti tempat duduknya. Nah, kalau di Indonesia itu tidak berhadapan-hadapan ya. Condongnya ke tidak berhadapan-hadapan. Namun kalau di Singapura, MRT-nya berhadapan-hadapan, namun tempat duduknya sedikit. Jadi 50% atau ke atas lebih pegangan di handle-nya kereta api. Nah, jadi itu aman, dan jika kalian berdiri itu tidak merasa pusing atau gimana, tidak. Serta MRT di Singapura di atas tempat duduknya biasanya ada tulisan menuju kemana, sekarang sedang kereta menuju kemana. Jadi kalian nggak usah pusing sekarang kalian ada di mana, yang penting jangan ketiduran. Nggak usah berlama-lama lagi, saya langsung akan mengajari teman-teman untuk cara membaca rute di MRT Singapura. Teman-teman, ini adalah map MRT dan LRT yang saya dapat dari customer service yang ada di MRT. Nah, ini adalah peta MRT yang ada di Singapura, dan di sini terdapat berbagai macam warna line stationnya. Nah, di sini ada informasi bahwa East West Line ada yang warna hijau, ada yang warna merah, ada yang warna ungu, ada yang warna orange. Nah, singkat saja, kalau yang warna hijau ini East West Line, jadi artinya adalah dari perjalanan dari timur ke barat. Nah, kalau North South ini dari utara ke selatan, dan North East dari utara ke timur. Mulai dari Changi Airport terlebih dahulu karena yang Changi Airport perjalanannya lebih susah dibanding tempat-tempat lain. Nah, ini adalah Changi Airport. Nah, jadi untuk contohnya dari Changi Airport mau ke Orchard Road. Jadi dari Changi Airport nanti kalian naik MRT, teman-teman naik MRT, kemudian ini nggak bisa dari Changi Airport langsung ke Orchard, nggak bisa. Jadi dari Changi Airport harus ke Tanah Merah dulu. Maka dari itu kenapa ini garisnya cuma dua gini ya, beda dengan yang lain. Nah, ini rute MRT-nya Changi memang dari Changi ke Tanah Merah, dari Tanah Merah nanti kembali lagi ke Changi. Jadi dia nggak ke tempat lain. Setelah sudah sampai ke Tanah Merah, kalian baru pindah kereta ke kereta yang warna hijau.
Nah, pertama kan tadi kan, nih saya zoom. Yang pertama tadi kan kereta dari Changi, kode keretanya adalah CG. Setelah sampai di Tanah Merah, pindah ke kereta yang kodenya EW. Nah, setelah sampai di Tanah Merah sendiri adalah rute kereta warna hijau. Namun, Orchard di sini adalah dengan rute warna merah. Jadi nggak nyambung. Jadi harus melewati 2 kereta. Jadi ganti kereta untuk mau ke Orchard. Jadi gampangnya dari Tanah Merah kalian bisa turun nanti di City Hall. Karena di City Hall juga ada MRT yang menghubungkan ke Orchard. Jadi dari Tanah Merah kalian rutenya menuju stasiun kereta yang Jurong East. Kenapa harus Jurong East? Karena Jurong East dan Tuas Link ini adalah ujungnya. Jadi nanti di tengah jalan kalian bisa turun di City Hall. Nah, setelah dari City Hall nanti kalian pindah kereta ke kode kereta NS atau North South. Dari City Hall nanti langsung menuju ke pertamanya ke Dobigo dulu, kemudian ke Somerset, baru di Orchard nanti kalian turun. Jadi jangan salah bahwa setelah sampai di City Hall harus ganti kereta untuk menuju ke Orchard Road, yaitu kereta yang memiliki rute North South Line atau kereta warna merah, jalur warna merah. Kata pepatah, banyak jalan menuju Roma. Sebenarnya di MRT Singapura juga banyak cara menuju dari Tanah Merah menuju ke Orchard. Yang tadi pertama dari Tanah Merah ke City Hall, kemudian ke Orchard. Kalau menurut saya itu adalah rute yang paling tercepat. Juga bisa dari Tanah Merah langsung ke Outram Park. Dari Outram Park turunnya nanti di Dobigo, pindah lane, kemudian baru lane merah menuju ke Orchard. Namun jika pakai cara seperti itu akan memakan banyak waktu. Tentunya kita liburan ingin waktu kita banyak di wisata-wisata, bukan di MRT-nya. Kemudian tips lain adalah tiap satu MRT terdapat 2 arah yang berbeda. Nah, contohnya ketika Anda di Esplanade kemudian ingin ke Nicole Highway, itu juga bisa. Bukan hanya Esplanade bisa ke Bras Basah, namun Esplanade juga bisa ke Nicole Highway. Jadi 2 arah. Jadi selalu lihat pada layar monitor di MRT kalau ke Nicole Highway lewat mana, kalau ke Bras Basah di MRT yang mana. Jadi ada dua arah, 2 side gitu ya, A dan B. Nah, kalian mau kemana? Nah, tinggal ikutin yang di petunjuk saja. Nah, teman-teman, pada video sebelumnya saya pernah bilang bahwa VivoCity bertepatan dengan satu MRT di mallnya, yaitu adalah Harbourfront. Harbourfront ini adalah tempat MRT yang ramai banget menghubungkan ke mana-mana. Nah, Harbourfront ini nanti biasanya orang-orang menuju ke Dobigo. Dobigo ini juga banyak kulinernya, namun saya tidak akan bahas di sini karena untuk first timer atau orang yang baru pertama kali ke Singapura lebih cocok menuju ke Orchard Road atau Marina Bay. Ini adalah Marina Bay Sands dan juga Bugis. Ini adalah tempat-tempat yang paling terkenal untuk yang baru pertama kali ke Singapura. Oh iya teman-teman, kalian nggak usah terlalu khawatir kalau ketinggalan kereta, karena keretanya untuk next kereta, jika kalian ketinggalan kereta di MRT tertentu, kereta selanjutnya akan datang kurang lebih 10 menit, 5-10 menit. Jadi kalau kalian tidak terburu-buru agar tidak ada yang ketinggalan atau gimana, lebih baik menunggu antrian berikutnya atau kereta yang akan datang berikutnya. Kereta yang akan datang berikutnya biasanya kalian bisa cek di Google Maps. Misal kalian dari Orchard ingin ke Dobigo, nanti di Google Maps, aplikasi Google Maps kalian pencet di MRT-nya, nanti ada jadwalnya kereta kapan datang. Namun waktu di Google Maps tidak 100% akurat dengan kereta datang di tempat kalian. Jadi mungkin bisa selisih 2-3 menit, bisa lebih awal, bisa lebih telat, jadi gitu. Nah, bagaimana? Apakah sudah jelas teman-teman? MRT ini sangat cocok untuk Anda agar
bisa menghemat budget agar budget Anda bisa dialokasikan ke makanan atau cemilan atau beli fashion, baju, dan lain-lain. Daripada naik taksi yang lebih cocok untuk 4 orang, untuk backpacker juga sangat cocok menggunakan MRT karena sangat murah. Nah, bayangkan saja dulu saya pernah dari Changi Airport ke Orchard Road menggunakan taksi, itu biayanya sebesar kurang lebih $15 Singapura. Nah, kalau pakai MRT pasti di bawah $5. Nah, jadi demikian video tips untuk cara menggunakan dan memahami rute MRT di Singapura. Semoga bermanfaat. Jika ada feedback, tolong berikan komentar di bawah. Dan juga jangan lupa subscribe untuk video-video dan tips-tips selanjutnya. Terima kasih.